Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Herunesa, mahasiswi semester 6 Universitas Pancasakti, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang fenomena gadget dan perkembangan sosial pada anak usia 4-5 tahun. Di balik dari kelebihan dan kecanggihan perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap dunia komunikasi, yang salah satunya adalah gadget. Hal ini dikarenakan melihat hasil penelitian dampak negatif gadget bagi anak, diantaranya 1. Pertumbuhan otak terlalu cepat, 2. Hambatan perkembangan, 3. Obesitas, 4. Gangguan tidur, 5. Penyakit mental, 6. Agresif, 7. Pikun digital, 8 adiksi, 9 radiasi, dan 10 tidak berkelanjutan. Selain dampak negatif, gadget juga memberikan dampak positif, yang diantaranya dapat menunjang pengetahuan serta mempersiapkan anak menghadapi dunia digital. Melatih kemampuan berbahasa asing anak karena biasanya aplikasi maupun program yang tertera di gadget menggunakan bahasa asing, dan gadget mampu meningkatkan motivasi dan minat belajar anak. Dampak sosial yang dimunculkan dari anak-anak pengguna gadget ini menunjukkan data negatif. Artinya, gadget sangat mempengaruhi terhadap perkembangan perilaku dan interaksi sosialnya. Perkembangan sosial anak pengguna gadget, bahkan hingga kecanduan, adalah kebanyakan mereka terlihat pasif dalam pergaulan dengan teman sebaya. Mereka lebih suka sendiri dengan gadgetnya. Aktivitas motoriknya pun sangat minim, sehingga pengoptimalan potensi diri seorang anak diperlukan adanya peran serta orang tua yang menjadi elemen terpenting dalam pembentukan dan perkembangan kepribadian anak. Selain itu juga penglihatan mata akan menjadi minus dan tegang di kelopak mata karena anak terlalu fokus membaca teks yang ada di dalam gawai atau gadget. Dalam hal ini, orang tua berperan untuk memberikan pengawasan dan pembatasan penggunaan gadget pada anak. Anak di atas 2 tahun hanya boleh berada di layar gadget maksimal selama 2 jam setiap harinya. Anak harus mengetahui tugas dan kewajiban lainnya seperti belajar, makan, mandi, dan pekerjaan di rumah, sehingga anak tidak hanya bermain gadget saja. Pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang tidak memberikan pengawasan dan batasan tersebut. Hal ini membuat anak tidak memikirkan pengaruh yang akan ditimbulkan dari penggunaan gadget secara intens. Mereka bermain gadget hanya untuk hiburan dan kesenangan semata. Berikut yang menjadi beberapa masalah terhadap penggunaan gadget. 1. Masih banyak orang tua yang memberikan kebebasan pada anak dalam penggunaan gawai atau gadget tanpa memberikan batasan dan pengawasan. 2. Lingkungan pada saat ini dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya adalah dengan muncul berkembangnya gadget. 3. Hampir setiap orang memiliki dan menggunakan gadget, baik orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Yang keempat, dalam penggunaan gadget harus diikuti dengan batasan dan aturan penggunaan yang tepat, terlebih pada anak usia dini. Yang kelima, penggunaan gadget dapat berpengaruh positif dan negatif. Berpengaruh positif apabila gadget digunakan dengan tepat dan sesuai kebutuhan. Berpengaruh negatif apabila digunakan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, intensitas penggunaan gadget dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak. Baik, metode pelaksanaan yang saya gunakan adalah saya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada penanganan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan, politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Metode yang saya gunakan adalah metode observasi atau pengamatan. Untuk melakukan penelitian ini, metode observasi
dilakukan. Demikian pemaparan yang dapat saya berikan tentang fenomena gadget dan perkembangan sosial pada anak usia 4-5 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.